Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku, ibu bapak, hari Minggu tanggal 2 Agustus yang akan datang, kita kembali diundang oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti perjamuan kudus sebagai wujud kasih Tuhan untuk merawat kehidupan rohani kita selain kehidupan jasmani yang selalu kita rasakan. Karena itu sebelumnya saya mengajak bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Seperti lagu yang baru saja kita lantunkan, kita nyanyikan, mengajak kepada kita semua agar kita selalu mencintai apapun yang kita lakukan. Kalau itu mampu kita lakukan, maka sungguh kemuliaan Bapa terpancar dalam hidup saudara. Sekalipun saat-saat ini kita harus menghadapi situasi yang sulit, pandemi maupun juga pergumulan-pergumulan anak-anak yang harus bersekolah di rumah, yang harus kuliah tetap secara daring, dan juga tentu ayah bundamu yang harus bekerja tapi yang tidak sedikit pula terdampak karena COVID-19 yang harus bekerja di rumah, bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Percayalah, Tuhan yang menjadi andalan kita akan terus menyertai, menolong. Karena itu, sebelum kita bersama-sama nanti mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami berdoa di saat kami akan bersama-sama melakukan pendadaran sebelum Tuhan mengundang kami untuk ikut dalam perjamuan kudus hari Minggu tanggal 2 Agustus yang akan datang. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Maka sinarilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu mampu kami hayati dan kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah saya bacakan dari Kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-11. Yang demikian kesaksiannya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Anak-anak, ibu bapak, kita tentu akan menghadapi berbagai macam hal yang tidak mudah. Persoalan maupun juga tantangan, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Harus kita akui, ketika itu datang, banyak orang Kristen tenggelam di dalam ketakutan, tenggelam di dalam ketidakpercayaan. Bahkan mungkin ada yang kecewa mengapa Tuhan tidak hadir ketika datang berbagai macam persoalan. Ada kekecewaan di situ, ada kemarahan mungkin. Dan kemudian
orang Kristen membanjiri hadirat Tuhan dengan 1000 pertanyaan atas situasi yang buruk yang sedang dialami. Mengapa itu bisa terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Dan itu mungkin anak-anak juga mengalami hal yang serupa ketika sekolah, kuliah, yang harus menghadapi berbagai macam tantangan seperti halnya saat ini ketika kamu harus belajar di rumah. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu terima. Itu bisa terjadi ketika kita mungkin berkeluh kesah. Karena apa? Karena kita gagal untuk mempercayai kebaikan hati Tuhan. Maka firman Tuhan ajak kepada kita dan berkata bahwa tidak perlu kemudian kita merasa kekurangan sesuatu apapun. Jangan takut. Karena apa? Tuhan yang maha baik itu punya rencana yang indah bagi kita semua. Tentunya kemudian Tuhan akan menolong kita, menyertai kita. Namun bagaimanakah kita dapat mewujudkan hal ini di tengah kehancuran hati kita ini yang kemudian perlu menjadi permenungan kita semua? Tidak ada jalan lain, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika hal itu terjadi dalam setiap hidup kita, datang berbagai macam pergumulan. Apa itu? Mempertajam mata iman kita untuk mempercayai hati Tuhan yang maha baik. Kita harus mempertajam iman kita supaya kemudian kita bisa semakin diteguhkan bahwa Tuhan itu baik adanya dan punya rencana yang indah bagi kita semua. Contoh, kita tidak akan pernah melihat warna-warni pelangi sebelum hujan reda. Itu alam yang Tuhan ciptakan mengajarkan kepada kita. Ataupun keindahan dan hangatnya sinar matahari di ufuk timur sebelum melalui rahasia malam yang sunyi, yang pekat, yang gelap. Itu kan satu penanda yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dengan demikian, yang kita perlukan sekarang hanyalah kekuatan untuk menjalaninya dengan fokus kepada Tuhan dan berimanlah di situ, karena Tuhan kita tidak akan pernah kemudian mengingkari janji-janjinya. Kebaikan hatinya akan senantiasa terpancar. Maka datanglah dengan segala kerendahan hati dan mintalah hikmatnya untuk melihat hari-hari yang kita lalui sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Mintalah kebijaksanaan darinya seperti khotbah hari minggu yang lalu, seperti Salomo yang minta hikmat, sehingga disitulah kemudian kita bisa mengenali cara kerja dan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan tetap kita sabar, dengan tetap kita setia, dengan tetap kita teguh, dengan tetap kita kuat. Maka kita harus terus berjuang, karena tidak ada sesuatu yang kemudian tanpa proses, tidak ada yang instan untuk kita bisa meraih sesuatu yang lebih baik. Kita harus belajar bagaimana mengubah keluhan dengan iman, kekecewaan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu terlalu baik. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, berdasarkan firman Tuhan tadi, saat ini kita masing-masing kemudian diberi kesempatan untuk melakukan refleksi diri. Maka baik, sebelum kita nanti datang atas undangan Tuhan di tanggal 2 Agustus yang akan datang hari Minggu dalam ibadah perjamuan kudus, marilah kita masing-masing kemudian menguji diri. Menguji diri kita masing-masing dengan dilandasi apakah sungguh-sungguh saudara menyadari akan segala dosa-dosa saudara, bahwa saudara adalah orang yang sebetulnya dipenuhi dengan berbagai macam dosa yang tidak mungkin atas usaha saudara, atas
kata saudara, atas usaha saya bisa melepaskan diri dari keselamatan. Hanya karena kasih Tuhan sajalah, melalui Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib kita diselamatkan. Karena itu, silakan masing-masing kemudian menyadari dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Akuilah segala dosa-dosa ini, kesempatan dengan rendah hati mengakui secara jujur, Tuhan, saya berdosa. Namun ketika saudara mengakui, segera bertobat, masukilah hidup yang baru, bertekad untuk hidup baru, dan sekaligus bertekad untuk hidup bersyukur tanpa keluh kesah. Dan percayalah, Tuhan yang Maha Baik itu akan menolong saudara. Selanjutnya, saudara dipersilakan untuk bisa menjawab, masing-masing menguji diri. Dan jikalau sudah saudara hayati, selanjutnya saudara bisa mengambil sebuah pilihan. Mau ikut perjamuan hari Minggu yang akan datang tanggal 2 Agustus. Saudara sendiri yang bisa mengambil pilihan. Persilahkan. Kalau iya, maka Tuhan dengan sukacita menerima saudara semua, karena perjamuan kudus memang untuk jemaat yang mau dengan jujur mengakui segala dosa-dosa, kemudian mau bertobat dan masuk itu baru, dan bertekad hidup penuh rasa syukur. Mari kita bersama-sama datang kembali dalam doa setelah saudara menjawab, iya, dengan sepenuh hati saya akan ikut. Namun jikalau ada sesuatu yang akhirnya saudara belum bisa ikut, maka saudara harus terus berjuang agar di kelak kemudian hari saudara bisa ikut kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu dan kesempatan bagi kami semua untuk melakukan pendadaran secara mandiri. Hamba-Mu yang sudah melayani melalui pendadaran secara online ini, kiranya menjadi sarana bagi jemaat menjadi semakin mampu menjadi warga gereja yang mandiri, yang dewasa secara iman. Kami semua siap sedia untuk ikut dalam perjamuan kudus tanggal 2 Agustus yang akan datang. Berkati tekad kami ini agar menjadi berkat, hidup kami semakin mampu terpancar wajah Kristus dalam kata dan perbuatan dan pelayanan kami, baik di keluarga maupun juga di tengah lingkungan masyarakat dan di gereja Tuhan di GKJ Mojosobo. Kami bersama-sama berdoa kiranya pandemi virus COVID-19 ini mampu Tuhan singkirkan melalui upaya yang harus dilakukan oleh para pemimpin kami, terlebih bagi para ahli yang saat ini sudah menemukan vaksin antivirus COVID-19. Ialah semua boleh Tuhan berkati, supaya saatnya nanti itu menjadi sarana kami bisa terselamatkan dari virus yang mematikan ini. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, kami menyerahkan gereja Tuhan, dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami di tingkat pusat, khususnya juga pemimpin kami yang ada di kota Surakarta dan juga di Kabupaten Karanganyar. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sebelum saya akhiri, saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingatkan kembali, jikalau Bapak, Ibu, anak-anak di rumah tidak ada roti dan anggur, saudara-saudara bisa menggunakan apa yang ada di rumah. Nasi yang dikepal-kepal bisa, kemudian tiwul juga bisa, tela pohon juga bisa, makanan-makanan sehari-hari yang tersedia, roti yang ada di rumah bisa. Ketika tidak ada anggur, saudara bisa memakai teh ataupun juga jahe, bahkan air putih pun persilakan. Yang penting dihayatilah satu pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita, dan sekaligus kita ajak untuk menghayati bahwa kita adalah satu dalam Kristus, dalam satu tubuh Kristus.
di mana Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan untuk menolong kita. Selamat untuk hari Minggu yang akan datang, saudara bisa menikmati perjamuan kudus bersama keluarga tercinta. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.